dengan Belanda. Akhirnya semua teman-temannya itu mundur bukan untuk takut, tapi untuk mengatur strategi untuk berperang lagi dan menyebarkan Islam. Selain berjuang untuk kemerdekaan, juga syiar agama Islam. Nyampelah ke Desa Jatisari, Tajinan, Malang, Jatim. Terus beliau ini bersama keluarga, bersama anak buahnya gitu ya, sampai di sini. Iya. Terus kados kisah-kisah ngatas mriki niki dulunya seperti apa kalau sampai di sini? Nah, sampai di sini ini kira-kira itu tahun berapa? Nyampe di sini itu sementara ini belum diketahui tahun berapa, akan tetapi kisaran aja. Ketemunya makam ini, ya, itu makamnya ini dulu di sini ini adalah Gunung Gelap. Orang sekitar ini Gunung Gelap. Kenapa kok Gunung Gelap? Angker seperti itu kan, bukan angker. Maksudnya itu seperti itu. Lah, itu. Biasanya orang yang kesini untuk mencari kayu bakar, mencari sayur-sayuran entah apapun. Kalau beliau dia entah pulang sakit atau gitu, apa gitu ya, pasti ada efek. Iya, gitu ya. Ada efeknya. Bahkan kalau beliaunya sembrono, katakan merusak tanaman yang tidak diinginkan, bisa jatuh meninggal juga seperti itu. Dulunya kan seperti itu, akan tetapi sekarang mungkin kan sudah nah itu kesini di makam ini ditemukan tahun 1965. Kali beliaunya seorang pemuda Kiai Haji Imam Suyuti. Beliaunya masih ada, masih sugeng sekarang. Sudah berumur 100 lebih sekarang. Ya, Imam Suyuti. Ya. Beliau ke sini, dilihat di tengah-tengah makam itu, pas makam dua ini, itu setiap hujan tidak kehujanan. Setiap tetap kering, setiap dedauan itu selalu menyisir, minggir untuk tidak mengotori, tidak ada daun kering, bersih dengan sendirinya. Akan tapi suka perumputan hijau kan seperti ini kok. Nah, beliaunya itu heran dan takjub. Setelah neko beliau di Tirakati dan Diriyadhoi, barulah beliau bisa berkomunikasi, mengajak jamaah yang ada di Jatisari, di Jambearjo, di Bululawang untuk membersihkan makam ini. Nah, setelah dibersihkan, ulama satu Malang tidak memperbolehkan karena dianggap beliaunya itu musyrik. Kok bisa orang hidup berbicara, berkomunikasi dengan orang mati? Kalau orang gak paham kan seperti itu. Setelah itu akhirnya saudara-saudaranya ini
yang tiga ini artinya tidak terima dengan perkataan seperti itu, dimusrikan. Beliau sowan ke Mbah Yai Hamid Pasuruan. Orang tiga ini, satu Haji Abu Bakar dari Bendo, dua Haji Yusuf dari Jambearjo, tiga Haji Abdurrahman Minung Bululawang. Jadi beliau sowan di sana di Mbah Yai Hamid Pasuruan, masih jauh ada di pintu gerbang, beliau sudah dipanggil dengan Mbah Yai Hamid. Ayo sini, orang Malang, kok saja perlu, ayo nang sini. Bahkan beliau di rumahnya itu di tempat tamu itu banyak orang. Tapi diistimewakan lah, ya, diistimewakan. Karena apa? Gak tahu orang tiga ini. Yang tahu kan ya Mbak. Mbak Hamid sendiri ya. Maksudnya itu apa ya? Iya. Nah, setelah itu, setelah itu beliaunya bertanya pada salah satu, semuanya itu, kok saja rupane perlu wong Malang iki ana apa? Ngapunten Yai, temriko niku wonten makam dibersihkan, akan tetapi mboten angsal. Loh, sapa sing gak ngolehno? Yes, sebagian ulama dan sebagian tokoh masyarakat tidak memperbolehkan. Oh, lah sing awakmu gawa rene iki mang apa? Kok rupane ana sing digawa? Orang tiga ini membungkus lemah dari sini, tanah dari sini. Ya, dulu kan masih sulit untuk kresek dan lain sebagainya. Dibungkus dengan daun gedang, daun pisang, seperti itu. Setelah itu ditanya, apa itu yang dibungkus tanah? Ya wes gini, lakone. Jadi beliaunya itu masuk ke kamar. Beliau bisa berbahasa Arab dengan tanah itu. Nah, heran semuanya itu, tapi gak tahu, boleh kan ada di dalam kamar, cuma mendengar pembicaraan secara bahasa Arab, padahal di dalamnya itu gak ada orang. Nah, setelah keluar, ya wis terusnya iku tingkatan itu wong ya eruh ambek aku, ya aku ya eruh terusno. Lho sinten Yai? Lek tak critakno di sini, ini cuma awakmu mek wong telu, engkau kurang kuat untuk bercerita dengan teman-temanmu di sana. Wong ngoten Yai. Tetep boten percaya lah tiyang ngoten iki. Lah yang apa Yai? Beliaunya yang bisa menceritakan itu Yai Mustafa besan saya. Sayangi ya Mbah Yai Hamid seperti itu. Akhirnya orang tiga ini pulang, sowanlah kepada Mbah Sahlan Klian, boten ten Yai Mustafa langsung. Alhamdulillah Mbah Yai Sahlan pun sama dengan yang Mbah Yai Hamid, sama persis ceritanya dengan Mbah Yai Hamid. Akhirnya melajeng langsung ten Mbah Yai Mustafa Lekok Pasuruan. Beliau sanjang ya kembali ke Pasuruan lagi, dari Pasuruan ke Krian, dari Krian ke Pasuruan lagi. Seperti itu. Nah setelah itu Mbah Yai Mustafa sanjang, berkata beliaunya, ya wis lek tak terang nanti kini mek wong telu kurang kuat nanti. Nanti saya ini 1 bulan nanti
diundang di An-Nur Bululawang Yai Anwar, acara pengajian. Nanti semuanya bisa ke sana, nanti saya terangkan. Alhamdulillah setelah ini 1 bulan pun berlalu. Setelah pengajian, beliau pengajian di sana. Nah, mereka ditagih dengan jamaah. Jamaah sini karena penasaran siapa orang ini. Nah, setelah itu setelah ditanya siapa sih yang makam yang ada di sana itu kok begini, diterangkanlah pada tanggal 20 Agustus tahun 1967 Kiai Mustafa Lekok Pasuruan berkata atau dedawuh di rumah Mbah Yai Anwar Bululawang mengenai susunan kewalian khususnya di Jawa Timur. 1. Bagian Suriah Sunan Ali Rohman Sunan Ampel, wakilnya Raden Patah. Bagian Tanfidiyah Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Syekh Ainul Yakin Raden Paku Sunan Giri. Bagian ketuhanan Syekh Ibrahim Tuban Sunan Bonang Abil Qasim. Bagian kedaulatan dan sosial serta keadilan Sunan Derajat. Bagian kebangsaan Sunan Kalijogo Raden Said. Bagian perkemanusiaan Syekh Sunan Muria Raden Umar Said. Bagian kedaulatan Sunan Kudus Syekh Jafar Sodik. Bagian keimanan nggih menika Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sebagai anggota Sunan Pajang, Sunan Trenggono, Sunan Sabrang, Pangeran Mukmin, Pangeran Seger, Bendoro Saud, Sultan Wijaya, Sultan Agung, Sultan Mangkurat Agung, Sunan Mangkurat Amral, Syekh Abdurrahman Penotogomo. Pahlawan Jawa Timur niku setunggal Syekh Mahmud Yusuf ini di Malang ini, Baca Bupati. Kedua Syekh Nuruddin Lumajang, Syekh Nur Cahyi Tanggul, Syekh Abdurrahman Puger, Syekh Kiai Ageng Jember, Syekh Abdurrahman Jatiroto, Syekh Datuk Ibrahim Banyuwangi, Syekh Yusuf Meduro, Khalifah Husain Meduro, Khalifah Umar Husain Pamekasan Meduro, Wongsopati Komarudin wonten Jember Puger. Batalion yang ada di Jawa Timur yang menika Jagupati Syekh Mahmud Yusuf niki. Nomor kali Suryopati Ahmad Abdurrahman Suryono di Pasuruan. Wongsopati Ahmad Komarudin wonten Jember Puger. Untung Suropati wonten Pasuruan. Disaksikan oleh ulama sak Kabupaten Malang. Sing pertama Yai Thohir Singosari Bongko, Yai Nahrawi Thohir Singosari Bongko, Yai Satar Gondalegi, Yai Amin Kepanjen, Habib Abdullah Darul Hadis, Ustadz Asari, Ustadz Abdullah Amin. Seperti itu. Bisa ditanyakan, silahkan. Nopo mawon, nopo kehebatan Mbah, nopo. Kados karomah-karomah pun
Gitu. Sing sering ditanyakan, sing sering ditanyakan saya terangkan sedikit. Kenapa kok Mbah Jagopati nopo Algojo? Beliau bukan Algojo. Bukan mau mateni wong orang sadis, enggak. Kalau gak percaya bisa Anda datang sendiri ke makamnya, rasanya hatinya akan sejuk dan damai, tur nggih seger. Amit kamu kan ngerasakan makanan. Beliau enggak sesadis itu. Kenapa kok diarani Jagopati? Beliau kalau berperang dengan Belanda, satu ucapan pun Belanda gak berani. Kenapa gak berani? Belanda kalau perang disuruh ke sini maju, suruh ke Bali pun bisa mati ini. Dan beliau pun juga pernah jadi hakim semasa pemerintahan itu. Nah, kalau menghakimi orang biasanya itu ditanya dulu di apa itu namanya itu kalau polisi menegur diinterogasi. Ya itu kalau ada orang yang gak mau hakim kan seperti itu interogasi beliaunya yang dianggap salah. Setelah interogasi, pedangnya dibuka, lemah itu digaris red. Setelah itu beliau disuruh untuk berjalan melewati lemah garis itu tadi. Kalau beliaunya benar, setelah melewati garis itu bisa berjalan dengan normal. Akan tetapi kalau beliaunya salah, dia gak bisa berjalan, bahkan akan lumpuh. Itu karomah beliau. Ya, bukan secara kasar, tapi secara halus. Ya. Terus sejarah kok sampai di tanah ini seperti apa kok kayak yang seperti tadi itu tanah apa daun-daun kering bisa itu nyisir bisa itu dengan sendirinya. Lah itulah karomahnya makam para aulia. Sebab di situ diceritakan inna aulia ala yamutu, wali-walinya Allah niku la yamutu, tidak mati. Akan tetapi beliau pindah alam. Nah seperti itu. Dan saya terangkan lagi kenapa yang menerangkan itu Mbah Yai Mustafa, Mbah Yai Hamid, Mbah Sahlan Krian, temeriku diceritakan takriful wali ilal wali, sing semrat wali nggih padha wali. Yang tahu wali ya sama walinya. Kalau bukan wali kan tahu. Tidak akan tahu. Kalau kita berpendapat bahwa Mbah Yai Hamid sanes wali, kita keliru. Kan seperti itu. Boleh yang dawuh yai sesepuh dan disaksikan ulama sakmalan seperti itu. Nah, semuanya itu yang ada di Malang anak buahnya ini seperti Imam Sujono Gunung Kawi, Syekh Jakaria Gunung Kawi, Syekh Abu Naim Mbah Batu, Mangku Jati, Ki Ageng Ripik itu anak buahnya sih. Seperti itu. Dan di sini pun masih belum masuk pemerintahan. Ini masih diolah dengan anak putu dan semua keluarga dan orang-orang yang cinta pada kesini. Orang-orang yang peduli. Lah, orang-orang yang peduli dengan leluhur. Nggih menawi wonten istilah saran kagem generasi muda penerus bangsa kados ngaten niki saking Bapak ingkang badhe dipun sampaikan. Alhamdulillah kita semua bisa
hadir di makam-makam seperti ini, khususnya ada di makam Mbah Jagopati. Rasulullah pun berpesan dan menjelaskan, yuksaru man ahabba, yuksaru bakal den kumpulake sapa man wong ahabba sing disenengi. Kalau kita cinta para wali, kita akan dikumpulkan dengan para wali. Kalau kita cinta kepada kebaikan, akan dikumpulkan kepada kebaikan. Kalau cinta kepada burukan, kita ya dikumpulkan dengan keburukan. Oleh karena itu, generasi muda-muda, mari kita cinta leluhur-leluhur burlolan panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita semua selalu mendapat berkah wan barokah. Amin. Kalau berkah itu kita menjadi sehat, diparingi rezeki ingkang kathah, halal lan barokah. Tur turah lek pun turah pun ngantos lali sedekah jariyah. Lek pun damel sedekah jariyah, damel hesah Mekah Madinah. Lan akhiripun mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya nanti dipungkasi dengan husnul khotimah. Amin. Ingat pesan Mbah Jagopati dulu, ini kok ada pohon yang tidak pernah bisa ditebang, yaitu pohon aren di buntel EP. Itu artinya bahkan itu ditebang sampai 7 pecok tidak bisa, bahkan ngantos 9 pecok. Nah, setelah itu beliaunya sowan, macan itu termasuk juru kunci Mbah Iman Suyuti tadi, untuk di sapu atau digepuk kali sapuke. Setelah niku bisa ditebang. Artinya apa? Dalam pohon itu pohon aren dibuntel ipi, ojo leren-leren, lek sik gurung api. Api napa nih? Api jangan berhenti sebelum akhlak dan budi pekertinya itu baik. Jangan berhenti kalau membangun kebaikan itu belum baik. Dan jangan berhenti membangun dan mengindahkan para leluhur-leluhur kula lan panjenengan sedaya dengan baik, seperti itu. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Wejangan ugi ulasan-ulasanipun ingkang dipun sampaiaken. Demikian tadi sahabat Sesepuh TV dimanapun berada, sejarah dari Mbah Jagopati atau Syekh Muhammad Mahmudi Yusuf yang ada di desa Jatisari Tajinan Malang Jatim ini. Demikian tadi sobat Sesepuh TV dimanapun berada, ulasan tentang Mbah Jagopati dan juga susunan kepengurusan di sini dan juga susunan para aulia yang ada di Jawa Timur. Semoga saja bermanfaat bagi kita semua dan juga para generasi muda yang akan datang. Bila ada tutur kata dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.